Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Stefano Pioli berharap Zlatan Ibrahimovic bisa perkuat AC Milan saat hadapi Tottenham Hotspur. Sang striker veteran sebelumnya tidak didaftarkan untuk babak penyisihan grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Zlatan Ibrahimovic telah menepi pada sepanjang musim ini. Dia belum bisa bermain barang semenit pun di musim ini imbas dari cedera ligamen lutut pada akhir musim lalu. Pada akhir Mei lalu, bintang asal Swedia itu pun menjalani operasi lutut untuk mengatasi cederanya. Setelah itu, dia fokus melakukan proses penyembuhannya dan diperkirakan bakal absen selama 6 bulan. Hal tersebut pun membuat Ibrahimovic tidak didaftarkan dalam skuad AC Milan untuk fase grup Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, Pioli berharap sang pemain dapat kembali ketika menghadapi babak 16 besar Liga Champions, dengan Tottenham Hotspur akan menjadi lawan mereka. Kami semua berharap Zlatan dapat kembali bersama kami sesegera mungkin. Pemulihannya berjalan dengan baik dan kami akan melihat keadaannya pada Februari, kata Pioli dikutip Football Italia, Senin tanggal 7 November tahun 2022. Walau demikian, Pioli tidak mau tergesa-gesa. Apalagi masih banyak waktu tersisa, sebelum bertemu Tottenham. Kini, dia akan memusatkan fokus ke ajang Liga Italia terlebih dahulu. Di Liga Champions, momen yang paling penting adalah ketika kami berada di pertandingannya. Masih banyak waktu tersisa, jadi kami akan fokus kepada pertandingan selanjutnya, ujarnya. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions rencananya akan digelar di San Siro pada Februari tahun 2023. Sedangkan leg kedua di markas Tottenham dijadwalkan pada Maret tahun 2023. Olivier Giroud jadi pahlawan sekaligus pesakitan saat AC Milan menang atas Spezia di pekan ke-13 Liga Italia, Minggu tanggal 6 November tahun 2022, dini hari WIB. Olivier Giroud menjadi pahlawan berkat golnya di menit 89, membuat Milan menang dengan skor 2-1 atas Spezia. Sayang, Giroud langsung mendapat kartu merah usai berselebrasi dengan membuka jersinya. Begitu emosionalnya Olivier Giroud usai mencetak gol kemenangan itu, pemain asal Prancis tersebut membuka bajunya yang berujung dengan hadiah kartu kuning kedua dari wasit. Giroud angkat bicara soal kartu merah yang diterimanya dalam laga Milan vs Spezia. Penyerang Prancis tersebut mengaku dirinya kepalang gembira setelah sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Saya kesulitan untuk menjawab sekarang karena saya kesal dengan diri sendiri. Saya merasa lebih baik dalam 1 jam atau lebih, kata Giroud, dilansir dari Football Italia. Saya marah pada diri sendiri, tapi saya juga berusaha untuk tenang. Saya melakukan tugas saya. Saya memasukkan bola ke dalam gawang, sambungnya. Adapun, kemenangan ini membuat AC Milan terus menempel ketat Napoli di puncak klasemen. Milan mengekor di peringkat kedua 29 poin, terpaut 6 angka dari Napoli. Ismaik Benacer terus membuktikan dirinya menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah AC Milan. Namun masa depan sang pemain belakangan ini tengah menjadi spekulasi lantaran kontraknya di San Siro tinggal menyisakan 1,5 tahun lagi. Sepanjang musim 2022-23 ini, Ismaik Benacer tercatat tak pernah sekalipun absen membela AC Milan pada kompetisi Serie A maupun Liga Champions. Pemain asal Aljazair itu mampu menjadi sosok kunci bagi pasukan Stefano Pioli, dengan memegang peranan krusial di posisinya sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi masa depan Benacer sekarang ini tengah menjadi tanda tanya lantaran kontraknya di Milan bakal habis di musim panas 2024. Benacer pun lalu juga santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Premier League dan mau tak mau AC Milan harus membuka negosiasi kontrak baru dengan si pemain. Seperti diberitakan oleh Calciomercato, Milan disebut akan segera membuka negosiasi kontrak baru dengan perwakilan dari Benacer. Rossoneri dikabarkan akan membahas kontrak anyar sang gelandang saat gelaran Piala Dunia 2022, yang berlangsung antara akhir November hingga Desember mendatang.
Kontrak baru Benacer ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik anyar Milan yaitu Gerd Cardinale. Bos Redbird itu akan diuji, apakah dirinya berkenan untuk menyanggupi permintaan gaji Benacer yang menuntut angka 4 juta euro, rp 62,2 miliar, per musim di kontrak barunya. Kalau sampai negosiasi kontrak baru ini nantinya tidak menemui titik temu, maka deja vu Milan akan kehilangan sosok gelandang hebat secara cuma-cuma bisa terulang lagi. Dalam 2 musim terakhir, Milan tercatat kehilangan Hakan Calhanoglu, Inter Milan, serta Frank Kessie, Barcelona. Kedua gelandang tersebut pergi secara gratis lantaran Milan enggan menyanggupi tuntutan gaji tinggi masing-masing pemain. Semenjak gantikan peran Marco Giampaolo di kursi kepelatihan AC Milan pada Oktober tahun 2019 lalu, Stefano Pioli secara perlahan mampu membangkitkan performa dari rossoneri. Tak hanya bisa membawa tim asuhannya konsistensi masuk ke Liga Champions, dirinya juga mampu mengakhiri puasa gelar Scudetto usai memenangkannya pada musim 2021-22 lalu. Berhasil membawa Milan kembali ke puncak kesuksesan, pihak klub merasa puas dengan kinerja dari Pioli. Dengan hal itu, Football Italia pun melaporkan apabila rossoneri tengah mempersiapkan kontrak baru untuknya. Seperti diketahui, masa depan Pioli sebelumnya masih abu-abu usai kontraknya bakal habis di akhir musim 2022-23 mendatang. Setelah sempat banyak rumor yang beredar, nampaknya Pioli telah menemukan jawabannya yaitu terus bertahan di San Siro, ketika pihak klub bersedia dalam memberikan 1 tahun perpanjangan kontrak sampai 2024. Kondisi Milan yang kini masih terus masuk ke dalam persaingan gelar juara Liga Italia, bisa saja membuatnya nanti akan lebih mendapatkan tawaran jangka panjang, mengingat Pioli juga berencana untuk membangun kembali skuad rossoneri. Pencarian Liverpool akan sosok gelandang belum berakhir, kali ini mereka kembali melirik Tonali. Liverpool masih mencari tambahan untuk memperkuat lini tengah mereka, yang kehilangan banyak pemain pada musim 2022-2023 ini. Opsi yang kembali dipikirkan oleh Jurgen Klopp adalah gelandang asal Italia milik AC Milan, Sandro Tonali, berusia 22 tahun. Kabarnya The Reds sangat serius untuk bisa membawa Tonali ke Anfield. Bahkan, mereka siap mengajukan pemain untuk diberikan kepada Milan. Pemain yang akan dikorbankan oleh Klopp adalah Naby Keita. Kebetulan gelandang asal Guinea itu terus-menerus diparkir pada musim ini. Berbagai cedera sempat dialami oleh Keita, dan yang bersangkutan pun enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada tahun depan. Express menyebutkan bahwa nama Keita sudah masuk dalam proposal pengajuan Liverpool kepada Milan, untuk bisa menggaet Tonali. Laporan di Italia pun menyebut sebenarnya Milan sudah memonitor kondisi Keita, dan mengambil ancang-ancang untuk merekrut Keita secara gratis tahun depan. Telah mencatatkan 96 penampilan bersama rossoneri, Tonali masih memiliki kontrak hingga 2026-27. Dana sebesar 40 juta pound harus disiapkan Liverpool jika mau memaksa Milan melepas Tonali. Bek rossoneri, Matteo Gabbia, membuka skor di laga krusial AC Milan kontra Dinamo Zagreb di matchday kelima Liga Champions. Laga Dinamo Zagreb vs AC Milan di Stadion Maksimir, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 dini hari tadi berkesudahan dengan kemenangan telak 0-4 bagi skuad I Diavolo Rosso. 4 gol yang berhasil dilesakkan AC Milan ke gawang Dinamo Zagreb masing-masing dicetak oleh Matteo Gabbia menit 39, Rafael Leao menit 49, Olivier Giroud penalti menit 59 dan Robert Jubicic gol bunuh diri di menit 69. Salah satu sorotan menarik di laga AC Milan kontra Dinamo Zagreb adalah gol yang dicetak Matteo Gabbia setelah menerima assist top dari Sandro Tonali. Bek berpostur tangguh ini berhasil memenangkan duel udara dan menyambar umpan silang lewat aksi sundulannya dan membuka skor bagi AC Milan. Dikutip dari Milan News via Milan TV, Matteo Gabbia mengaku senang mencetak gol sekaligus meraih kemenangan di laga lawatan AC Milan di Liga Champions. Saya menunggu momen ini sejak lama, ini selalu menjadi mimpi. Saya senang bahwa laga penting di Liga Champions kami menang, dan gol itu membuka kemenangan kami, kata Matteo Gabbia. Kendati sukses mencetak gol dan mengantar AC Milan meraih kemenangan krusial di laga matchday kelima Liga Champions, Gabbia tak mau euforia terlalu berlebihan. Ia mengaku bahagia namun pekan ini tim harus kembali fokus menghadapi pertandingan tak mudah di Serie A Liga Italia dengan lawatan ke markas Torino.
Saya senang bahwa semua yang telah saya lakukan telah membawa saya ke sini. Saya menikmati malam ini dan mulai besok kami akan fokus hadapi Torino, ungkap Gabbia. Stefano Pioli di laga ini menurunkan Matteo Gabbia dengan Simon Kjaer untuk mengisi sektor tengah pertahanan AC Milan lawan Dinamo Zagreb. Ini dilakukan setelah Fikayo Tomori absen lantaran terkena hukuman skorsing akibat kartu merah yang didapatkan di laga AC Milan vs Chelsea pekan lalu. Duet antara Matteo Gabbia dengan Simon Kjaer juga terlihat menjanjikan dan sukses menggagalkan berbagai peluang Dinamo Zagreb yang mengancam gawang AC Milan. Pelatih kepala AC Milan, Stefano Pioli, menginstruksikan skuad rossoneri untuk bisa meraih kemenangan di laga pamungkas penyisihan grup E Liga Champions pekan depan melawan RB Salzburg di San Siro. Ya, AC Milan membuka peluangnya untuk lolos ke babak 16 Liga Champions setelah membungkam Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir lewat skor 0-4 Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 dini hari tadi. 4 gol AC Milan masing-masing dilesakan oleh Matteo Gabbia menit 39, Rafael Leao menit 49, Olivier Giroud penalti menit 59 dan Robert Ljubicic on goal menit 69. Berkat kemenangan telak AC Milan atas Dinamo Zagreb, tim racikan Stefano Pioli itu kini menghuni posisi kedua klasemen Liga Champions Grup E dengan raihan 7 poin. Merespon kemenangan AC Milan kontra Dinamo Zagreb, Stefano Pioli mengungkapkan kegembiraannya dan menghargai perjuangan tak kenal menyerah skuad rossoneri di matchday kelima Liga Champions. Kami menghadapi kesulitan. Setelah memperbaiki beberapa posisi, kami kembali membangun serangan. Ini adalah kemenangan tak mudah sekaligus penting dan kami tahu itu, kata Stefano Pioli dikutip Tribun Bali via laman Milan News. Tak hanya itu, Stefano Pioli juga berpesan kepada timnya untuk segera fokus dan menghadapi laga di Serie A Liga Italia pekan ini sekaligus bersiap menghadapi laga pamungkas di Liga Champions dengan menjamu Salzburg pekan depan. Pasalnya, laga AC Milan vs Salzburg di San Siro bakal menjadi laga penentu lolos tidaknya rossoneri ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Untuk itu, Stefano Pioli mewanti-wanti pasukannya untuk segera melupakan euforia kemenangan melawan Dinamo Zagreb dan bersiap di dua laga selanjutnya di Serie A dan Liga Champions. Kami terus berkembang di babak penyisihan Liga Champions. Kami bermain dengan mentalitas kami dan itu adalah langkah selanjutnya, kami akan menunjukkan bahwa kami melakukan lebih baik dari tahun lalu. Fokus melawan Torino kemudian di laga selanjutnya.